mungkin saya kira Anies juga nggak mau di branding seperti itu gitu loh. Karena it's not true. Anies Baswedan bukan musuhnya Jokowi. Anies Baswedan itu adalah menterinya Pak Jokowi. Orang yang juga sedikit banyak Pak Jokowi ikut membesarkan dia. Kok tiba-tiba sekarang kita ngadu domba antara Anies Baswedan dengan Pak Jokowi? Itu nggak benar itu. Itu yang saya bilang, ini ada kelompok marah yang ingin dilayani oleh orang yang bernama Anies Baswedan. Nah itu nggak benar. Yang marah ini nggak benar dong gitu loh. Nah sekarang bagaimana Anda mau melayani massa yang emosi? Kan susah kita. Kalau di negara demokrasi yang matang itu, rakyat itu setelah nyoblos kerja. Yang berantem diambil alih oleh parlemen. Nah kita ini enggak, kita disuruh berantem, parlemennya tidur. Malah parlemennya cari nafkah lain. Enggak boleh, itu mesti dibalik. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bareng Tatang Guritno di acara paling luar biasa punya Kompas.com. Ini adalah Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol ya. Jadi untuk episode kali ini kita spesial, ini adalah Gaspol spesial yang kita akan memperdalam ya soal satu tokoh ini yang sering muncul mungkin di FYP TikTok kalian atau sering banget komentarnya tuh muncul gitulah ya di berbagai sosial media, termasuk aktif juga Twitteran. Nah, ini adalah salah satu tokoh politik yang cukup bikin adem panas ini ya dunia perpolitikan. Bang Fahri Hamzah. Ya. Bang Fahri. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Wakil Ketua Umum Gelora. Ya. Gelora. Sekarang pakaiannya biru muda ya. Gelora itu partai nomor 7. Nomor 7. Iya, iklan nomor 7. Iklan sedikit. Ya. Jadi teman-teman Kompas.com, jadi kita hari ini akan melihat banyak pemikiran Bang Fahri Hamzah ini soal berbagai macam isu yang juga sering sebenarnya dikomentari, tapi kita akan coba kupas lebih dalam nih Bang. Jadi di sini ada 7 kartu yang nanti akan berisi. Wah, 7 ya? 7. Wah, pas Bang, kita sesuaikan. Terima kasih. Jadi ada 7 kartu di mana nanti isinya adalah nama-nama dan Bang Fahri akan mengomentari dari isi 7 kartu ini yang akan diambil terserah acak oleh Bang Fahri Hamzah. Ini ya. Jadi sudah ada 7 nama sesuai main nomor kartu 7. kita ya. Main kartu kita. Oke, ini coba kita kocok dulu nih Bang. Wis. Ini enggak diatur ini teman-teman ini, tidak disetting ini ya. Iya. Oke, kita akan langsung ya. Kita akan langsung. Bang, silahkan diambil 1 kartu dan nanti ini kalau di meja judi ada cara ngambilnya nih kan? Oh, iya. Kalau di meja judi diginiin. Begini dulu. Dipirit istilahnya. Oke. Waduh. Wih, langsung ya. Gelora. Ini tadi nggak settingan ya. Saya. Gelora. Bang Fahri, ini kan Bang Fahri dulu ya tidak bisa dilepaskan dari banyak teman-teman juga, mungkin teman-teman Kompas.com yang tahu, wah dulu di PKS, sekarang di Gelora. Sudah berubah warna. Nah, apa Bang menariknya Gelora ini? Karena Bang Fahri kan juga cukup menjadi figur yang punya banyak masukan dan juga kritik soal bagaimana partai politik itu bergerak. Ya. Sedangkan kemudian Bang Fahri sekarang juga bikin partai politik. Nah, apa sih Bang sebenarnya bedanya Gelora? Kalau kita bahas tentang Gelora, apa bedanya dia dengan parpol yang lain gitu? Pertama itu ada survei yang mengatakan bahwa 55,4% kalau tidak salah itu pemilih di Indonesia, rakyat Indonesia secara umum itu mengatakan perlu ada partai baru. Partai baru, oke. Jadi memang itulah beda antara demokrasi dengan sistem yang otoriter ya. Kalau demokrasi itu dinamis dia. Pikiran-pikiran itu berkembang, berubah, ada yang hidup, ada yang mati, dan seterusnya begitu. Beda dengan kalau sistemnya totaliter ya, kalau di dalam kerajaan ya, yang mimpin ya anak raja, terus. Atau di dalam tradisi militer, junta militer ya, para militer aja. Kekuasaan tidak di-sharing ke orang. Oke. Tapi kalau dalam demokrasi kan di-sharing, berganti-ganti gitu. Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang punya idealisme
selalu memikirkan ulang apa yang perlu diperbaiki dari negara ini. Oke. Nah, cara memperbaikinya ya memperbaiki partai politiknya Ya. atau mengganti partai politiknya. Gitu. Nah, kami itu memikirkan mengganti partai politik karena setidak-tidaknya ada 3 problem yang kami identifikasi di awal. Pertama, melemahnya kesadaran elit kita tentang narasi-narasi kebangsaan yang sudah final. Pancasila masih jadi pertengkaran, ya kan? Pilar-pilar berbangsa dipersoalkan, gitu. Nah, itu kita memerlukan tafsir yang kuat, gitu. Nah, Gelora itu ingin menjadi penafsir yang kuat dari gagasan keindonesiaan kita itu. Oke. Yang kedua itu memang melemahnya kapasitas negara. Jadi misalnya korupsi nggak selesai-selesai, Ya. kok nggak tahu caranya gitu loh. Ketimbangan merajalela. Ya kan? Katanya orang desa sekarang itu, desa itu adalah penyumbang ketimbangan yang besar karena mobilisasi kapital di kota itu masih jauh lebih besar. Gitu. Kemudian narkoba, terorisme, dan sebagainya. Itu berulang-ulang, ya, korupsi dan sebagainya tadi. Nah, itu menandakan adanya melemahnya kapasitas pemerintahan. Ya, itu lagi-lagi itu memerlukan partai baru, Ya. memerlukan gagasan baru. Nah, yang ketiga itu adalah melemahnya kapasitas kepemimpinan pada semua level. Oke. Lebih dari 50% kepala daerah ditangkap. Ya. Ya. Kemudian elit kita itu tidak terdiri dari kaum intelektual. Oke. Sangat ada banyak mobilisasi para pedagang dan orang-orang yang sebenarnya berpolitik lebih karena popularitas daripada gagasan. Gitu. Nah, itulah 3 alasan umum kenapa kita memerlukan kekuatan baru. Ya. Misalnya yang terakhir itu tentang lemahnya kepemimpinan. Kalau di dalam tradisi otoriter gitu, kalau pemimpin lemah dikudeta. Ya. Dalam kerajaan dulu tuh ya darah diganti darah. Dalam tradisi militer senjata diganti senjata gitu. Tapi kalau dalam demokrasi partai dilawan partai. Partai lama gagal mensuplai gagasan, gagal mensuplai kapasitas negara, gagal mensuplai leadership yang baik, maka lahirlah partai baru untuk melawan itu semua. Ini adalah kudeta konstitusional dalam tradisi demokrasi. Nah, lahirlah Partai Gelora sebagai alternatif pada pemilu 14 Februari 2024 nanti. Jangan lupa nomor 7. Masuk terus tuh barang nomor 7. Ya, ya, ya. Bang, tapi kan kalau so far kita pahami bahwa Gelora ini kan sebenarnya dia nasionalis ya, Bang ya. Dasarnya Pancasila. Dasarnya Pancasila. Kenapa ada perubahan yang cukup apa ya, kita bilang mungkin menyeberang ya. Kalau dulu kan Bang Fahri sebagai politisi PKS kita tahu selalu bermain di kanan. Ya. Kemudian sekarang Gelora nasionalis. Ada ketakutan nggak sih Bang ketika itu berarti kan harus rebranding ulang termasuk dari itu? Sebenarnya kan begini, nasib kita ini sebagai bangsa itu kan faktanya adalah dasar negara kita Pancasila. Ya. Dan itu adalah komitmen dan konvensi nasional yang tidak bisa diubah. Gitu. Maka sebagai nasib, maka Pancasila itu juga harus menjadi dasar dari partai politik karena pada dasarnya kita memang menuju organisasi negara yang dasarnya Pancasila. Jadi harusnya itu membuat tertutupnya perdebatan tentang arah dan orientasi partai kita ini gitu. Jadi orang nggak usah debat lagi soal itu gitu loh. Karena dasarnya Pancasila sama dengan dasar negara gitu. Nah, dulu itu kesulitannya kemudian memang waktu teman-teman memilih dasar Islam itu sulit mengintegrasikan gagasan ini ke dalam negara gitu. Itulah yang menyebabkan kemudian orang selalu mempersoalkan. Jangan-jangan ini arahnya lain. Ya kan, jangan-jangan ada yang mimpi bikin negara agama misalnya kayak gitu. Itu yang sulit dan itu juga diantaranya adalah karena sedikitnya juru bicara yang baik gitu. Sehingga betul-betul ya, ini nggak ngangkat. Kami sendiri waktu mengupayakan moderasi agar partai bergerak ke tengah, kami bikin gerakan partai terbuka dan sebagainya itu ditentang dari dalam. Itulah sebenarnya diantara friksinya gitu loh, sehingga kami
mendirikan partai yang berdasarkan Pancasila dengan fakta bahwa bangsa ini ya punya karakteristik yang secara dominan itu adalah karakteristik Islam. Oke. Itu nggak bisa dihindari karena kalau kita pergi ke Thailand karakteristiknya Buddha. Ya. Kalau kita ke India karakteristiknya Hindu. Karena itu adalah yang mayoritas nampak di situ. Nah kita ini memang apa boleh buat, memang suka atau tidak, memang karakteristik itu yang nampak secara lebih masif gitu. Nah sehingga kita juga nggak boleh punya persoalan dengan identitas-identitas seperti ini. Sebab identitas umum itu biasa di mana-mana, meskipun kemudian kita teruji di dalam menjaga keanekaragaman kelompok yang ada di dalam masyarakat, baik karena agama, karena suku dan sebagainya. Oke. Saya kira kita sudah teruji lah. Cuman tadi kita mau jangan debat lagi lah soal dasar ini, udah selesai gitu loh. Ya. Itu yang kadang-kadang sulit dari kanan dibawa ke tengah susah. Oke. Tapi sekarang sudah di tengah berarti, Bang? Sudah di tengah. Sudah di tengah. Ya. Oke. Mantap ini Biasanya tengah itu kuenya lebih banyak. Dapat intinya gitu ya. Oke, Bang. Kita beralih ke ini, kartu berikutnya. Oke, nggak perlu kocok lagi ya? Nggak perlu. Oke. Dipirit lagi. Kayak main judi. Waduh, Ini ya, kartu yang kedua. terlalu ini. cepat. Harusnya kartu terakhir itu. Kartu terakhir. Tapi Susunannya ini kayaknya agak kacau nih. Ntar dia bilang Gelora ke partainya Jokowi. Dia bilang. Bisa jadi. Wah, ini. Bang, kemarin kan setelah sempat juga dikasih bintang jasa anugerah dari Pak Jokowi. Tapi kan waktu itu kan termasuk di pemberitaan kita kompas.com adalah saya akan tetap mengkritik. Ya. Tapi menarik sebenarnya melihat bagaimana pandangan seorang Fahri Hamzah dulu dan kini soal Jokowi. Kalau sekarang ketika muncul kata ini, apa yang ada di pikiran Pak Fahri? Pertama-tama ya, kalau soal bintang-bintang tadi ya, saya kan menjadi pejabat publik itu tahun 98. Ya. Waktu Pak Habibie almarhum menelpon saya, Fahri, kamu mewakili anak muda di parlemen, di MPR waktu itu. Akhirnya saya dilantik sebagai anggota MPR paling muda waktu itu, jadi 98 ya. Artinya setelah itu juga saya jadi tenaga ahli di MPR, baru jadi anggota DPR dan menjadi pimpinan. Kira-kira lebih kurang 20 tahun lebih saya kerja di Senayan. Artinya kalau negara kemudian memberikan penghargaan itu memang bukan karena ujuk-ujuk gitu, bukan karena istilahnya out of the blue tiba-tiba kita dapat penghargaan kayak gitu. Satu ya. Yang kedua, saya kan pensiun. Oke. 2019. Semua partai minta saya maju dari dapil saya dan dia bilang ya insya Allah kita pastilah dapat karena tren suara saya kan naik terus, nggak pernah turun. Jadi semua partai yang 9 ada di Senayan ini pernah nawarkan saya untuk maju lagi gitu. Tapi saya bilang nggak, saya mau pensiun, saya mau lihat keadaan dari bawah dulu gitu. Nah, dan itu yang membuat saya punya perbedaan posisi. Kalau saya dulu di DPR sebagai oposisi terhadap pemerintah ya, saya harus kritis kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikannya imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu orang bilang wah Fahri ini berani banget ngeritik KPK, ngeritik Pak Jokowi. Bukan berani. Harus dan saya dikasih oleh negara dikasih kekebalan supaya omongan saya nggak bisa dipidana. Saya berkali-kali dilapor polisi, dilapor kemana-mana karena ngomong. Saya bilang nggak bisa, anggota dewan tuh kalau ngomong nggak boleh dipidana. Omongannya itu adalah pengawasan dia yang oleh rakyat disuruh, karena itu dia harus dikasih kekebalan gitu. Tapi sekarang kan masa saya harus begitu ke Pak Jokowi? Mendingan saya kritik DPR, DPD, saya bilang, kenapa kamu nggak kuat? Katanya oposisi, kenapa memble? Ya kan? Kamu dong serang Pak Jokowi, kamu kritik Pak Jokowi, kenapa kamu diam? Nah, harusnya dibalik gitu loh. Rakyat yang milih anggotanya, wakilnya,
harusnya menyerang wakil-wakilnya ini. Saya nggak pilih lo lagi kamu, saya nggak pilih lagi kamu. Kalau kamu begini caranya, pemilu yang akan datang DPR ini nggak akan saya pilih. Supaya mereka bersikap kepada pemerintah Kritis, secara lebih ya. kritis gitu loh. Nah, mestinya begitu. Jadi jangan kemudian kita yang udah pensiun, nggak punya kekebalan, nggak dapat Iya. gaji setiap tanggal 1, Nggak disuruh terus. amplop coklatnya sudah pre, bos. Kalau dulu setiap tanggal 1 ada amplop coklat itu. Tenang kita sebulan hidup dengan amplop Iya. coklat. Sekarang nggak ada amplop coklat, masa disuruh maki-maki pemerintah juga? Oke, itu Ya kan? ya. Kita kan cari makan sendiri dong. Ini yang sudah kita pilih, itu yang kerja dong. Ya, Jangan kalau di negara demokrasi yang matang itu, rakyat itu setelah nyoblos kerja. oke. Gitu loh. Yang berantem diambil alih oleh parlemen. Nah kita ini enggak, kita disuruh berantem, parlemennya tidur. Ya, ya. Malah ya. parlemennya cari nafkah lain. Ya. Enggak boleh, itu mesti dibalik. Saya udah nyoblos, saya sudah kasih amanat ke kamu, kamu dong yang kerja berantem. Saya mau nyari makan lagi. Yang buka warung, yang jadi guru, yang jadi buruh, yang jadi pekerja di tempat terpencil, jadi pekerja, Pekerja, yang jadi ya. seniman, jadi wartawan. Yang kerja sudah ada, gitu loh. Ya. Jadi jangan dibalik, kita suruh berantem terus, sehingga politiknya jadi rame, apalagi sekarang ada alat berantem kan, Ya. pakai sosial media. Pakai sosial media, ya. Tapi ya, ya. menurut saya di masa depan tidak fair kalau kita kelola politik dengan cara seperti itu. Parlemen harus mengambil alih oposisi. Jangan rakyat yang beroposisi. Ya, Capek. ya. Rakyat tuh pada prinsipnya udahlah, gue udah nyoblos sekali. Udah habis itu kita cari makan. Karena kita udah nyerahin ke Udah nyerahin. mereka. Itu masa kita terus yang kerja? Ya. Gitu loh. Benar. Tapi kenapa sebenarnya Bang ketika Bang Fahri ini kan berarti sudah vakum, berarti 2019 nggak ikut. Kemudian lihat situasi yang sekarang. Kenapa DPR nih memble? Apakah ini juga ada kaitannya karena terlalu gemuk koalisi sehingga kita cuma punya praktis 2 parpol Ya. oposisi? Memang banyak sih yang perlu diperbaiki dari sistem yang saya sebut sebagai kongresionalisme itu. Jadi kalau dalam tradisi demokrasi itu, presidensialisme itu punya nama lain yaitu kongresionalisme karena rakyat tuh milih presiden dan juga milih kongres. Oke. Milih presiden dalam rangka menggunakan uang APBN dan fasilitas kewenangan yang ada untuk menjalankan pemerintahan. Memilih kongres untuk mengawasi dan beroposisi terhadap presiden dan kabinetnya begitu. Nah, ini konsepsi ini oleh partai politik nggak dipahami. Sehingga partai politik itu kecenderungannya itu menjadi bagian dari kabinet. Ya. Gitu loh. Ya. Sehingga ketika seorang menteri, 2 orang menteri sudah jadi anggota kabinet, anggota dewannya disuruh diem. Padahal tidak boleh itu sebenarnya. Anggota dewan tetap harus kritis kepada kabinet, khususnya kepada kabinet. Kenapa? Karena kabinet itu yang kerja dan yang melapor. Beda dengan sistem parlementer. Yang melapor itu Perdana Menteri, berdebat langsung di situ. Nah, ya kira-kira itu satu alasan pertama. Makanya di masa yang akan datang juga perbaikan lain adalah reformasi partai politik. Nah, karena partai politik kita agak keliru. Mereka menganggap partai politik sebagai unit pengelola pemerintahan. Padahal dalam demokrasi, unit pengelola pemerintahan itu adalah individu yang disumpah untuk menjadi wakil rakyat atau anggota kabinet, begitu ya. Dan mereka itu digaji oleh rakyat. Jadi partai politiknya di dapur dia safe. Chef yang menyiapkan ide-ide dalam mengelola negara, idealisme dan ideologi dalam mengelola negara, dan menyiapkan orang yang akan dipilih oleh rakyat menjadi pengelola negara. Nah, partainya di mana? Partainya di belakang. Dia menjadi chef. Nah, di kita ini enggak, partai politiknya terlalu ingin dominan di dalam pemerintahan. Itu tidak, dalam demokrasi itu tidak lumrah. Tidak lazim dia dalam demokrasi. Artinya itu juga yang akhirnya membatasi nggak sih Bang, kayak Bang Fahri sendiri kan sempat mengalami ketika waktu itu dianggap bahwa berpendapat di luar keinginan dari fraksi. Itu termasuk juga tekanan-tekanan dari fraksi. Fraksi tidak boleh menghukum orang yang berbeda pendapat dengan fraksinya. Harusnya seperti Harusnya itu begitu. idealnya. Karena gini, hubungan kita dengan fraksi itu hubungan etik. Hubungan ide. Ya. Dan tidak ada pengadilan ide.
Gitu. iya. Yang ada itu adalah peradilan etika di dalam jabatan. Kalau saya melanggar etika jabatan saya, kalau saya melanggar hukum, itu bisa. Tapi partai politik itu hanyalah berdialog dengan anggota dewan yang telah di kadernya dan telah memahami ide-ide dan ideologi dalam pemikiran bernegara. Tapi dia nggak punya mekanisme hukuman. Oke. Mekanismenya dialog. Karena ikatannya antara partai politik dengan pejabat publik adalah ikatan etik sebenarnya. Lebih merupakan transaksi pikiran. Tidak ada struktural di situ. Gitu loh. Makanya kan kalau kita ingat dulu ada seorang politisi Filipina yang sangat terkenal yang mengatakan when loyalty to my country begin, loyalty to my party end. Dia bilang, kalau mulailah loyalitas saya kepada negara, maka berakhirlah loyalitas saya kepada partai. Karena pada dasarnya orang itu pindah ke dalam ruang negara, diatur oleh hukum publik, diberi gaji oleh rakyat, terikat dengan etika di tempat dia bekerja. Di DPR itu ada Mahkamah Kehormatan, itu adalah lembaga peradilan etik dewan, dan juga terikat oleh hukum publik yang mengatur dia. Nggak boleh korupsi, harus transparan, nggak boleh konflik of interest, dan seterusnya lah gitu. Beda dengan orang partai, kalau dia nggak menjabat ya wilayah dia di dalam partai. Tapi kalau orang sudah menjabat, dia pindah ke ruang negara menjadi wakil rakyat. Kan bukan wakil partai namanya, wakil rakyat. Kalau dia sudah jadi wakil rakyat, maka pertanggungjawabannya kepada rakyat. Makanya partai politik harus tahu batas. Itu yang belum kelihatan. Belum. Kalau kita sudah mengirim orang ke ruang publik, itu udah milik publik. Jangan di-setir terus, jangan ngomong begitu. Ini begini, nggak boleh. Mekanismenya mesti dialogis. Oke. Siap. Gitu. Nah, ini menarik Bang, melihat soal sedikit nyambung dengan isu terkini yang lagi rame. Tadi Pak Benny itu mengatakan bahwa ini kan dari kediamannya DPR ini salah satu isunya adalah soal ini, kalau nyambung ini tadi kan soal jabatan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Pak Benny dari Demokrat, Benny Kaharman mengatakan bahwa ternyata ada, dalam pandangan dia ada dana yang cukup besar disiapkan untuk mengkondisikan itu. Bang Fahri sendiri dalam informasi yang didapatkan melihat itu juga enggak? Enggak lah, itu kan tidak mudah itu kan. Itu kan harus merubah undang-undang dasar. Dan merubah undang-undang dasar kan nggak bisa mendadak. Nggak bisa, itu harus ada mekanisme penyusunan panitianya dulu, lalu kemudian ada kondisi objektifnya, lalu kemudian ada kamar DPD, ada kamar DPR, dan publik secara umum. Ini kan semacam semi referendum. Jadi nggak bisa mendadak. Itu isu aja. Teknisnya nggak sampai nggak mungkin. Siap. Dan saya kira presiden juga nggak mau. Saya kira Pak Jokowi paham bahwa itu nggak benar. Kalau perpanjangan itu hanya mungkin kalau tiba-tiba besok di kawasan ini ada perang, atau negara kita diserang oleh pasukan asing, sehingga kita nggak bisa melakukan persiapan pemilu, tetapi kita mempersiapkan persenjataan untuk menghadapi serangan lawan. Mungkin itu bisa menunda pemilu. Tapi ini kan baik-baik aja. Tiap hari pemerintah memuji bahwa perekonomian kita baik, prestasi negara bagus, kepuasan kepada pemerintah bagus. Lah kok ujuk-ujuk perpanjangan? Perpanjangan itu kan kalau ada darurat. Tapi kalau kondisinya membaik ya bukan perpanjangan, itu malah pewarisan. Gitu. Tapi dibalik munculnya isu itu terus sebenarnya kenapa sih Bang? Ada apa sih yang bisa kita baca atau publik baca ya, kenapa isu itu terus bergulir? Ya memang di Indonesia ini ya menghentikan isu itu pekerjaan yang paling berat. Jadi ya biar aja lah. Cuman kita yang serius dan tahu sistematika berpikir kenegaraan ya capek lah nanggepin yang begitu-gitu. Ya sudahlah, biar aja itu jadi isu aja. Siap. Gitu. Cuman memang sebaiknya isu-isu kayak begini tuh jangan hadir atau muncul dari pusat-pusat kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Biarlah itu orang cuap-cuap, bercuit-cuit di media sosial itu nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dilayani oleh istana gitu. Nggak perlu. Gitu.
Karena itu akan nanti jadi orang berpikir Nanti wah, nganggapnya ini serius. Jangan-jangan gitu. bener nih gitu. Ya. Nggak boleh begitu. Ya, termasuk saya kritik Pak Mahfud mengatakan itu sah-sah saja. Nggak usah ngomong begitu. Ya, Ya kan? Itu bukan domainnya istana, nggak perlu lah. siap. Harusnya dibales Twitteran kan sama-sama aktivis Twitter. Pak Mahfud. Aktivis Twitter. Oke, kita ke kartu berikutnya, Pak. Waduh. Menarik ini, Pak. Udah baru 2 aja udah setengah jam nih. Bisa sampai sahur ini. Waduh. Nah, ini ya. Mau Jadi berat-berat ini bukan- semua ini nasib saya ini. Bukan settingan ya. Kalau tadi udah Gelora, Jokowi, kemudian Pak Anies, ini bukan settingan ya. Aduh. Tentang Anies Baswedan, Bang Fahri. Ini kan ya seperti apa sekarang melihat, kalau dalam pandangan Bang Fahri sebenarnya apakah memang cocok Pak Anies itu dianggap oleh publik sebagai tokoh antitesisnya Pak Jokowi? Pertama, Anies Baswedan itu seumur sama saya. Hmm. Dia cuma tua setahun paling ya. Karena waktu kami di Jakarta tahun 94 apa 95, 95. Saya sama beliau sama seorang kawan dari Unpad itu menjemput Pak Amin Rais ke PP Muhammadiyah waktu itu. Kami naik bajai itu berempat sama Pak Amin. Waktu dia jadi ketua senat mahasiswa ya kita komunikasi. Jadi saya kenal lah, artinya kenal agak lama gitu. Ya aktivis, intelektual, ya bersekolah sampai Amerika, sampai doktor dan sebagainya. Jadi ya mesti diasumsikan bahwa saya mengenal beliau dan juga saya mengenal dinamika umurnya dan dinamika generasinya. Oke. Jadi sama seperti saya ini sekarang. Dia pernah jadi gubernur, saya pernah jadi pimpinan dewan. Sama-sama pernah di jabatan yang cukup strategis lah gitu. Nah, ya tadi pertanyaannya apa? Kalau apakah kalau dari pandangan Bang Fahri itu Pak Anies antitesa Pak Jokowi nggak? Nah, kalau saya kan saya menganggap bahwa rute saya ini orang partai. Ya. Jadi saya percaya harusnya memang partai politik harus difungsikan untuk melahirkan calon pemimpin. Gitu. Makanya konsolidasi demokrasi kita di masa yang akan datang itu adalah kalau partai politik itu menjadi sumber dari melahirkannya itu para pemimpin. Gitu. Nah, apa yang terjadi dengan Mas Anies ini, speednya terlalu tinggi. Sehingga nggak sempat kita memikirkan posisi yang paling baik untuk beliau perankan gitu. Oke. Sehingga waktu orang memposisikan beliau sebagai antitesa Pak Jokowi, itu saya agak mengkritik itu gitu. Ya. Jadi saya pernah diadili oleh teman-teman saya. Duduklah ini bukan diadili dalam artian itu. Teman-teman tuh protes. Ini jauh sebelum dia masih di gubernur nih. Ya. Kenapa sih Anda itu bisa gitu mengkritik Anies Baswedan? Dia kan harapan kita, dia kan lawannya Jokowi, kan gitulah ya. Oke. Ini sebagian dari kelompok yang sangat berada di kanan itu biasanya. Saya langsung menjawab, saya bilang, loh saya ini kan perbedaan posisi sama Anies, saya bilang, Pak Anies itu pernah jadi tim sukses Jokowi. Pernah jadi, mungkin menulis pidatonya, menjadi jubirnya, menjadi menterinya. Saya nggak pernah, saya bilang. Loh kenapa yang Anda sebut sebagai lawannya Jokowi itu, atau antitesisnya Jokowi, Anies? Kenapa bukan saya? Gitu loh. Make sense, ya. Pada diem semua. Ya. Pada diem gitu. Jadi menurut saya ya, mungkin saya kira Anies juga nggak mau di branding seperti itu gitu loh. Karena it's not true. Anies Baswedan bukan musuhnya Jokowi. Anies Baswedan itu adalah menterinya Pak Jokowi. Oke. Orang yang juga sedikit banyak Pak Jokowi ikut membesarkan dia. Kok tiba-tiba sekarang kita ngadu domba antara Anies Baswedan dengan Pak Jokowi? Itu nggak benar itu. Itu yang saya bilang, ini ada kelompok marah yang ingin dilayani oleh orang yang bernama Anies Baswedan. Nah itu
Nggak bener, yang marah ini nggak bener dong, gitu loh. Oke. Nah itu kritik saya gitu. Lebih salah lagi, karena Nasdem mengeksploitasi situasi ini gitu loh. Sehingga tiba-tiba Nasdem pindah ke kanan gitu. Itu yang saya tentang gitu loh. Sebab ini kita nggak ngerawat atau nggak ngobatin luka yang ada di rakyat kita ini. Harusnya itu ditarik ke tengah supaya rasionalitas yang berbicara. Sebenarnya itu ide saya. Saya nggak suka itu apa namanya label-label kayak begini. Tidak menguntungkan. Politiknya jadi tidak sehat. Kasihan. Nah, menarik tadi soal bagaimana langkah Nasdem yang harusnya mengobati itu. Harusnya seperti apa, Bang? Saya belum dapat gambaran persis ya soal Ya itu jangan dong dia tiba-tiba lompat ke Anies lalu mengatakan Anies adalah lawannya Jokowi. Oke. Demi untuk mengeksploitir kelompok kanan gitu loh. Itu nggak bener tuh Nasdem kayak begitu. Ya mohon maaf ya saya sebut nama partainya karena terekspos juga begitu. Tidak begitu seharusnya gitu loh. Kan dia harus tetap setia bersama Pak Jokowi dulu, ya toh bersama Pak Jokowi, dan jangan dulu bilang ada antitesa, tapi nikmati dulu jalan politik Jokowi ini dan carilah cara untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa Nasdem adalah bagian dari pemerintahan Jokowi yang akan meneruskan seluruh gagasan Pak Jokowi dan bahkan berusaha mencari calon yang mirip dengan gagasannya Pak Jokowi. Kan harus begitu etikanya. Artinya Gitu. proses itu nggak ada langsung tiba-tiba ke Nah Pak tiba-tiba Anies gitu ya. lompat, lalu kan kemudian seolah-olah ini lawannya Pak Jokowi. Oke. Nah terus bagaimana? Anda mau melawan Pak Jokowi, Anda ada di dalam, kan nggak Ya. benar dong. Oke. Gitu loh. Posisi itu yang serba sulit juga dilihat sekarang ya. Ya itu menurut saya tidak boleh begitu. Oke. Makanya kan saya ingin mereconcile prosesnya dengan mengatakan ini juga ada kesalahan pada jadwal pemilu. Oke. Harusnya jadwal pemilu itu dibikin 3 tahap. 1, pertarungan antara partai. Biar partai ini ketahuan tadi seperti Anda tanya ke Gelora itu. Gelora partai nomor 7 itu tadi. Masuk lagi tuh barang. Tanya dulu, apa beda Anda dengan partai lain? Kenapa Anda harus lahir? Oke. Kenapa warna Anda merah? Kenapa Anda hijau? Kenapa Anda biru? Itu satu debat dulu itu gitu loh. Oke. Baru setelah itu debat caleg gitu loh. Suruh mereka menjuru bicarai apa gagasan partai ini di dalam pembangunan nanti. Dalam proses itu. Barulah kita masuk ke debat capres. Gitu loh. Supaya ada proses rasionalisasi. Ya. Sehingga rakyat juga perlu tahu apakah benar partai ini berjodoh dengan partai ini. Ya. Apakah ini bukan sekedar politik dagang sapi. Ya. Transaksi yang kasar gitu loh. Nah itu mesti dibiarkan itu. Itulah masyarakat politik yang sehat. Sehingga ketika kita memilih pemimpin, kita rasional. Dan kalau kita pernah memilih pemimpin secara rasional, saya yakin kita nggak akan tegang. Ya, nggak akan bertengkar sampai Nggak akan segitunya. bertengkar, nggak akan tegang karena bukan perasaan, tapi ini lebih kepada rasionalitas. Nah kalau kita mengizinkan perasaan, wah itu berat. Sampai udah nikah belum? OTW mencari. OTW mencari. Kok jadi saya yang tegang ini ya, Pak Fahri ya? Bukan. Kita itu juga berdua aja nih ya. Ya. Ini kita nggak bicara kelompok masyarakat. Ya Oke. kita bicara berdua aja. Anda sama katakanlah istri Anda. Atau pasangan Anda atau calon pasangan Anda. Kalau Anda sempat berbicara rasional, itu enak sekali. Tapi kalau udah bicara perasaan, itu nggak bisa. Perasaan itu tidak bisa kita damaikan. Oke. Kita hanya perlu mendengar. Tersenyum, mengulas, mencium, memeluk. Itu aja caranya. Nah sekarang bagaimana Anda mau melayani massa yang emosi? Kan susah kita. Nah, Gak boleh itu dieksploitasi emosi publik itu. tapi kalau dari pandangan Bang Fahri, sejak kapan apa artinya masyarakat kita itu akhirnya mulai terjebak dalam politik emosional itu? Ya menurut Atau saya, apakah karena kita di pemilu Pilpres 2014 hanya 2 paslon, kemudian 19 memang kan juga. ada 2 ekstrim dalam sejarah Republik kita ini kan. Kalau Pak Yusril kemarin pidatonya kan, ini harus didamaikan. Oke. Kelompok nasionalis sama Islam, dia bilang gitu. Sebenarnya bukan, yang agak ekstrim lagi kan yang ke kiri ini kan. Kita ini pernah punya partai komunis yang menang pemilu dan berkuasa. Ya. Kita juga pernah punya partai selain Masyumi bahkan
Di sebelah sananya Mas Yumi juga ada yang ingin mendirikan negara Islam. Itu ada gitu. Nah, dua kubu ini tegang dan tidak bisa digabung, tidak bisa disatukan. Dan elemennya masih ada. Dalam negara demokrasi, hal-hal seperti itu kita terima sebagai bagian dari dinamika masyarakat. Cuman masyarakat yang semakin rasional itu nanti kelompok ini datang ke tengah dia, menjadi lebih rasional. Karena pada dasarnya memilih pemimpin itu prosesnya memang rasional. Anda nih mau milih pemimpin apa sih? Kan orang tuh supaya dia ngasih kerjaan kepada kita, mempermudah investasi, nyari makan gampang, berobat mudah, sekolah anak-anak kita gampang, pergi ke rumah sakit ada pelayanan, hidup kita tentram dan sebagainya. Kan cuman itu. Yang lain-lain kan itu lebih banyak urusan privat. Sejauh dia memelihara kebebasan kita untuk beribadah dan percaya kepada Tuhan masing-masing, ya sudah itu urusannya sudah privat sifatnya gitu. Yang lain itu adalah soal itu aja, performance di dalam pemerintahan. Dan kalau ini soal performance, maka label lainnya itu hilang. Itu murni kemudian tentang seberapa mampu dia kelola ini semua untuk kebaikan umum. Nah, inilah yang bisa membawa ekstrem ini ke tengah. Rasional. Makanya saya inginkan prosesnya itu dibikin rasional dulu. Baru nanti di ujung kita punya pemimpin menjurubicarai perdebatan itu. Sekarang ini belum ada perdebatan, kelompok emosionalnya sudah kita garap gitu loh. Itu kritik saya gitu. Dan saya kira sahabat saya Mas Anies sadar pasti itu. Dia orang pintar, dia pasti ngerti persoalan ini gitu. Ini pesan untuk Mas Anies. Buat orang Jogja. Yang lebih menarik, ide terakhir yang saya ingin katakan tentang beliau itu adalah kebesaran hati untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Itu tidak mudah. Itu bukan pilihan yang gampang itu. Dan setelah itu kita masuki krisis. Kita belum tahu. Pak Prabowo itu gabung sebelum krisis. Tapi tiba-tiba ada krisis dan persatuan elit ternyata banyak manfaatnya dalam krisis. Meskipun banyak kritiknya. Jangan sampai koalisi ini menjadi beban bagi beliau. Seolah-olah ini udah pecah. Si ini udah ketemu si ini, ini udah ketemu si ini. Untuk apa? Ini masih jauh ini. Ya kan, nggak ada gunanya pertemuan-pertemuan ini. Ketemunya dengan Pak Jokowi, selesaikan ini pekerjaan. Bantu Pak Jokowi sampai tuntas. Kalau demokrasi kita ini terlalu banyak kerasukan uang haram, artinya irregulated fund ya dalam pemilu ya, dapat kita pastikan bahwa pemerintahan yang akan datang itu sebagian besar dikelola dari belakang layar oleh orang-orang yang selama itu atau selama kampanye itu menginvestasikan uang yang besar sekali di dalam pemilu.